Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan, jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan untuk saya hari ini adalah membuat video tentang hasil akhir ataupun meet yang diberikan oleh Ibu Mayang, yang mana tentang membuat RPL dan membuat video dari RPL tersebut untuk menjelaskan dari hasil RPL yang saya buat. Untuk pertama-tama saya mau menjelaskan dulu tentang hasil ataupun tema dari RPL saya, yaitu dari kelompok sebelumnya, itu kelompok 4, yang mana itu hasil kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di sekolah SMA. Untuk konten yang saya angkat ataupun indikator yang saya angkat untuk jadikan RPL yaitu tentang peningkatan mutu belajar. Dalam RPL saya ada 9 sub ataupun 9 subnya. Yang pertama itu komponen layanan, yang mana itu layanan yang saya gunakan adalah layanan pengusahaan konten. Kedua, bidang layanan yaitu bidang pengembangan belajar. Yang ketiga adalah topik layanan, yaitu peningkatan mutu belajar. Aspek perkembangan yaitu penyelesaian masalah. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Rabu dan durasinya selama 45 menit. Pencapaian dari layanan tersebut diharapkan bisa mengatasi kurang semangat atau motivasi belajar siswa. Dan metode yang saya gunakan adalah bimbingan kelompok. Kenapa tidak menggunakan bimbingan individu? Karena kayak yang disebar angket dahulu, banyak yang mengalami masalah mutu belajar ataupun peningkatan belajar mereka itu sangat kurang. Jadi karena mereka mempunyai masalah yang sama, saya menggunakan bimbingan kelompok. Dan sasaran layanan dari angket yang kami bagikan pada hari itu adalah kelas 10, yang mana untuk sekolahnya itu adalah SMA 6 Kendari. Selanjutnya itu kita masuk ke isi RPL-nya atau tahap awalnya, yaitu konselor mengucapkan salam kepada siswa dan memulai doa terhadap siswa tersebut ataupun kelompok siswa. Untuk setelah melakukan berdoa bersama, konselor mengecek kehadiran siswa yang bersangkutan ataupun yang ada dalam kelompok tersebut. Kedua, konselor mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai pemberian layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik ataupun peserta kelompok. Ketiga, konselor sebisa mungkin membuat nyaman siswa ataupun anggota kelompok lain agar bisa memperoleh informasi yang lebih lanjut lagi, agar dari permasalahan tersebut kita mencari mencari jalan keluarnya. Untuk selanjutnya itu tahap intinya, yaitu menjelaskan tujuan yang dilakukan kepada siswa ataupun tujuan layanan konseling yang kita berikan kepada anggota kelompok siswa tersebut, yaitu mengentaskan, mencegah ataupun menyelesaikan masalah yang mereka alami, yang seperti saya muat, yaitu tentang mutu peningkatan pelajaran. Kedua, menjelaskan topik layanan kepada siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, yang saya angkat di sini tentang mutu peningkatan belajar, dan layanan yang saya gunakan adalah untuk menyelesaikan dari masalah mereka adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah suatu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu bimbingan. Komponen ini mencakup layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, misalnya kayak belajar ataupun bakat tertentu, atau kebiasaan yang berguna dan kehidupan di sekolah. Oke, lanjut. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Saya lanjut. Ataupun kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolahnya, keluarga, dan masyarakat. Ini saya kutip dari Depdiknas 2005 dari jurnal. Nah, sedangkan Prayitno pada tahun 2004 mengumumkan bahwa layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.
Layanan penguasaan konten lebih diarahkan untuk membantu siswa menguasai suatu keterampilan maupun kebiasaan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Titik poin dari layanan ini adanya perubahan sikap, perilaku, atau kebiasaan pada individu setiap diberikan suatu konten tertentu. Nah, untuk meningkatkan mutu belajar dari siswa, saya menggunakan layanan penguasaan konten. Berikut beberapa cara mengatasi mutu belajar dengan menggunakan layanan penguasaan konten. Yang pertama adalah pilih layanan yang tepat. Pilih layanan tepat penguasaan konten yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Ada jenis layanan tersedia seperti platform pembelajaran online atau tutorial video dan pelatihan langsung secara instruktur. Jadi sekarang itu pembelajaran itu tidak tertumpu pada satu pembelajaran yang dilakukan secara offline di sekolah. Sekarang kita sebagai guru konselor bisa menggunakan teknologi seperti online atau pembelajaran online. Yang kedua, tentukan tujuan belajar. Tujuan belajar yang jelas dan spesifik ini akan membantu memfokuskan pada materi yang benar-benar dan mempercepat proses belajar. Yang ketiga itu, seorang guru konselor bisa menjadwalkan waktu belajar yang seefektif mungkin agar konten ataupun pembelajaran itu bisa masuk ke dalam otak setiap siswa. Nah, untuk jadwal belajar juga ini bisa meningkatkan kedisiplinan kepada siswa-siswa tersebut. Yang keempat, menggunakan teknik belajar yang efektif. Gunakan teknik belajar yang efektif seperti membuat catatan, membaca kembali materi. Jadi kalau kita melakukan kayak catatan atau mencatat kembali materi secara tidak langsung, kalau kita mencatat kembali ada yang sedikit pasti tersangkut di pikiran kita ataupun otak kita. Ataupun kita bisa menggunakan kayak DNA khusus atau mind mapping. Selanjutnya, evaluasi kemajuan belajar. Evaluasi kemajuan belajar maksudnya itu kita melihat kembali apa yang kita lakukan sebelumnya itu sudah membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita kira, apa yang kita mau. Jika memang tidak sesuai tepat sasaran, maka kita akan melakukan evaluasi kembali atau melakukan tindakan tersebut sampai apa yang kita harapkan tercapai. Selanjutnya itu tujuan dari layanan ini yaitu untuk meningkatkan mutu belajar dengan membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan lebih baik. Layanan penguasaan konten bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kompetitif terhadap materi yang dipelajari. Layanan ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang lebih baik seperti keterampilan membaca, menulis, berbicara yang efektif. Dengan demikian siswa lebih mudah menguasai materi pembelajaran dan meraih prestasi yang lebih baik dan maksudnya lebih baik dalam akademiknya nantinya. Dalam meningkatkan mutu belajar, layanan penguasaan konten dapat membantu siswa juga dalam mempersiapkan dirinya untuk ujian ataupun tugas kedepannya, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam mengatasi kesulitan belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan memberi rasa percaya diri yang lebih besar dan menghadapi tugas dan ujian yang sulit. Jadi, secara keseluruhan, layanan penguasaan konten sangat penting dalam meningkatkan mutu belajarnya, karena membantu siswa mempelajari pemahaman lebih baik terhadap materi pembelajaran, mengembangkan keterampilan belajar yang lebih baik, dan mempersiapkan siswa untuk tugas yang lebih sulit ke depannya. Oke, untuk selanjutnya itu siswa juga terlibat aktif dalam proses diskusi atau penyampaian materi. Maksudnya ada feedback antara guru konselor dan anggota kelompok lain. Jadi bukan cuma guru konselor saja yang aktif bicara membuang informasi kepada anggota kelompok, bukan modelnya seperti ceramah, tapi ada kayak timbal baliknya, entah itu siswa itu menanggapi setiap materinya ataupun bertanya. Nah, untuk selanjutnya siswa merespon setiap materi yang disampaikan konselor. Takutnya kalau siswa tidak fokus terhadap materi yang disampaikan, tidak akan ada yang masuk dalam pemahaman mereka.
Siswa juga saling merespon atau feedback ketika konselor bertanya. Nah, itu sama saja yang sebelumnya. Jika seorang siswa bertanya kepada konselornya, konselor juga sebaliknya akan bertanya kepada siswanya apakah sudah mengerti ataupun ada yang ingin dia pertanyakan tentang materi yang dia sampaikan sebelumnya. Selanjutnya itu tentang tahap selanjutnya itu penutup. Konselor menyimpulkan hasil diskusi atau kegiatan layanan bimbingan konseling pada saat ini. Misalnya pada hari ini tujuan konseling mereka adalah kayak peningkatan mutu belajar, tugasnya adalah mencatat kembali ataupun mengingat kembali. Jadi itu yang jadi tujuan mereka pada saat itu. Jadi akan di-store kembali kepada guru konselor tersebut dan dilihat apakah sudah mencapai hasil yang sesuai dengan kemauan guru konselor. Kedua, konselor memotivasi siswa agar tidak melakukan kesalahan lagi. Maksudnya di sini sebisa mungkin seorang guru konselor mencegah atau sampai bisa tidak melakukan kesalahan lagi terhadap siswanya. Jadi siswanya itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama tentang peningkatan mutu belajarnya. Yang terakhir itu, jika kasus belum selesai maka akan dilakukan sesi selanjutnya dan konselor menyampaikan topik untuk pertemuan selanjutnya. Ini merupakan hal yang lumrah, kayak bukan berarti kita melakukan suatu konseling pada saat itu juga akan memperlihatkan hasil, bahkan bisa sampai 4 atau 8 kali seperti yang dijelaskan pada guru-guru sebelumnya, bahwa kegiatan konseling itu tidak akan melihatkan hasil yang nampak pada pertemuan awal, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti akan menunjukkan sikap perubahan. Nah, tujuan dari konseling yang paling utama itu adalah bagaimana perubahan itu tersebut terwujudkan. Dan untuk tahap terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses. Siswa aktif menyimak dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam topik tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Peserta didik paham dan tahu di mana letak kesalahannya. Dan yang terakhir, peserta didik paham dan mengerti maksud dari proses konseling untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Dan jika dia tidak mengerti, bisa melakukan bertanya ulang ataupun bisa melakukan konseling dengan perjanjian konselor yang dia inginkan pada hari apa, waktu apa. Itulah hasil RPL saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, karena banyak kekurangan dari RPL saya. Jadi saya mengharapkan nilai yang semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.